Ya baik, mungkin kita mulai aja sekarang ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita alhamdulillah masih dapat berkumpul di kegiatan taklim bulanan kita, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah di tengah kita udah hadir Mas Devni yang insya Allah akan menjadi pemateri kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Beliau ini dari pengajian Munsterland Osnabrück. Kemarin rencananya cuman KIA, acara internal KIA saja, cuman karena beliau berinisiatif mungkin ada dari pengajian Munsterland Osnabrück yang ingin bergabung, maka alhamdulillah kita buka untuk pengajian kita kali ini. Selamat bergabung juga mungkin kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak yang dari pengajian Munsterland Osnabrück. Dari kita pengajian keluarga Islam Aachen. Mungkin kita mulai saja, kita buka pengajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk pembukaan mungkin akan kita buka dengan tilawah dari saudara Iman. Pada saudara Muhammad Iman Ilhami, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan saya bacakan surat An-Nisa ayat 163 sampai 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا
لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا Ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Iman Ilhami. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin langsung kepada materi yang akan disampaikan oleh Mas atau Kang Devni Khalidin. Kepada Mas Devni, saya persilakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, alhamdulillah kita jumpa kembali di siang sore ya, ba'da asar. Mudah-mudahan kita mendapati sore weekend kita kali ini tidak hanya produktif tapi juga berkah insyaallah. Dan terjemahan produktivitas itu mesti kita maknai juga di dalam kerangka yang mungkin relevan dengan apa yang mau kita bahas sekarang gitu ya. Sebagian orang menerjemahkan produktif itu selalu dengan produktivitas pekerjaan-pekerjaan dunia. Sehingga ketika bangun tidur yang diingat adalah targetan dunia.
yang kemudian Allah menjadikan hidupnya tidak berkesudahan dengan kesibukan dunia yang tidak pernah bisa dikejarnya, yang nggak pernah bisa dikuasainya. Yang kemudian memilah dan memilih forum-forum keilmuan, forum-forum training, forum-forum workshop, forum-forum kajian berdasarkan kebutuhan dunianya itu. Jadi kalau misalnya ada orang tidak punya kepentingan dunia dengan suatu kajian, maka dia akan tinggalkan kajian tersebut. Gitu. Tapi alhamdulillah kita disisihkan dari orang-orang seperti ini dan kemudian bisa hadir di tempat ini, bisa meluangkan waktu di tempat ini tanpa memikirkan ganjaran dunia sama sekali. Ya. Kenapa? Karena ini adalah majelis yang insya Allah berikan perhatian penuh. Rasulullah menjanjikan orang-orang yang hadir di majelis seperti ini, insya Allah bukan hanya soal syafaat, tetapi jaminan surganya Allah SWT. Orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dunianya. Gitu. Orang-orang yang ketika memutuskan hadir dalam majelis-majelis ilmu itu sudah tidak lagi memikirkan apa keuntungan dunia yang saya dapat dari majelis seperti ini. Gitu. Apa keuntungan dunia yang kita dapatkan dari majelis seperti ini? Gitu. Apakah skill saya bertambah? Apakah kesempatan saya bekerja bertambah? Apakah pajak saya dikurangi gitu ya? Apakah jumlah euro yang masuk ke rekening kita bertambah? Enggak. Kita insya Allah sudah selesai dengan urusan itu. Yang insya Allah dengan keistiqomahan kita, insya Allah Allah bukakan jalan yang lebih baik bagi kita untuk mendapatkan prospek hidup yang lebih baik di akhirat nanti. Apalagi kita di sini punya niat gitu ya. Yang setiap pagi dan sore kita selalu mengulang-ulangi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, sebagaimana kita diajarkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya ridho, dan karena ridho itu kita senang dengan forum-forum kajian seperti ini. Kita senang ketika mendapatkan informasi seperti ini. Hati kita bergetar ketika mendapatkan undangan-undangan forum majelis yang bisa mengatakan kecintaan kita lebih besar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang baik Rasulullah maupun mungkin di dalam banyak kajian para ulama menyebutkan majelisnya sebagai Raudhatul Jannah. Bagian dari oase kita gitu. Di tengah kehampaan kita, di tengah ketergesaan kita dikejar-kejar urusan dunia setiap hari gitu ya. Ada masa-masa rehat kita. Tidak hanya ketika sholat, tetapi ketika dalam forum ini bisa bersilaturahim antar kota dengan antum semua di sini. Dan jazakumullah khairan katsiran KIA yang sudah mengundang sehingga bisa tatap wajah, walaupun di sini tidak mengaktifkan kamera ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita tetap silaturahim. Dan sebagaimana dari isi kajian ini, menjelang beberapa hari lagi kita akan menemui waktu yang disebut sebagai Maulid Nabi, tetapi dalam konteks ini sebetulnya kita ingin terlepas ya dari segala macam perdebatan tahunan ya mengenai apakah ini sunnah atau bid'ah dan segala macam gitu. Kita bisa luangkan waktu itu berhari-hari untuk membahasnya gitu. Tetapi yang tidak kalah penting sebenarnya adalah soal nasib gitu. Nasib Islam dan kaum muslimin terkait dengan Maulid ini sendiri. Ini saya pikir tidak kalah penting. Dan untuk itu kita coba tunaikan apa yang Allah SWT titipkan, pesan, Allah amanatkan, Allah perintahkan, Allah anjurkan, Allah dorong, dan Rasulullah juga dorong kita untuk sama-sama mengamalkan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Dibayangkan Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Lalu kemudian Allah dan malaikatnya
meminta kita, menyuruh kita, mengencourage kita untuk ikut bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak besar ya salawat manfaat salawat yang tentu saja sudah sama-sama kita sering pelajari. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah melalui Abu Hurairah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang di situ Rasulullah mendorong kita untuk salawat bukan karena Rasulullah riya, bukan karena Rasulullah itu ujub dengan diri sendiri gitu ya, tetapi Rasulullah hendak menjanjikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat dunia dan akhirat kita, terutama di akhirat kita. Man shalla ala salat wahidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi asyra. Ini luar biasa, begitu pemurah pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat atasku, katanya, ya, man shalla alayya shalah, kalau bersolawat satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian apa? Sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam hadis riwayat Muslim ini jelas 10 kali. Allah balas, kita menyebutkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah bersalawat atas orang itu yang membacanya 10 kali. Dan ini sebenarnya wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka kita langsung secara otomatis menyebutkan atau membiasakan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam dan semacamnya, salawat yang semacamnya. Dan itu sebenarnya salah satu bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, di samping bagaimana kita melakukan meniru, meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Nah, masalahnya sebenarnya lebih dari sekedar apakah Maulid Nabi itu bid'ah atau sunnah gitu. Bagaimana apakah soal keutamaan salawat terutama bagi kita sudah banyak dibahas ya. Tinggal kita mengamalkannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah soal eksistensi Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Terutama kita adalah kalangan yang ketika datang ke Jerman, kita keluar dari kampung halaman kita keluar dari titel kewargaan kita, bagian dari warga mayoritas di tanah air gitu, lalu datang ke suatu negeri yang di situ Islam Muslim adalah minoritas. Dan seiring dengan kita berinteraksi dengan pihak lain, dengan nilai-nilai lain, dengan nilai-nilai Jerman misalnya. Seiring dengan kita berinteraksi dengan pemikiran yang lain, barangkali mungkin di sini ada yang mempelajari filsafat. Seiring dengan kita mungkin sedikit banyak menaruh ya rasa suka, rasa senang gitu, rasa nyaman dengan kultur Jerman seperti itu. Soal kedisiplinan, keteraturan, ketepatan waktu dan seterusnya. Itu bagian dari hal-hal yang barangkali kita sukai gitu ya. Lalu kita berpikir, bukankah ini hal universal yang sesungguhnya Islam juga tawarkan? Lalu kalau misalnya ini hal universal, buat apa lagi kita memegang nilai-nilai Islam? Sebagian kaum muslimin berpikir soal kalau kita sudah menerapkan sesuatu yang dianggap hasanah di dunia, ya, sesuatu yang dianggap baik di dunia, buat apa lagi kita mengacu ke Islam? Buat apa lagi kita mengkaji Islam? Ada sebagian kaum muslimin yang merasa fine-fine saja, baik-baik saja dengan pemahaman keislaman yang itu saja gitu, dengan bacaan Quran yang begitu-begitu saja gitu ya, dengan kemampuan yang mengikuti kaifiat ibadah yang begitu-begitu saja, yang disebutkan begitu-begitu saja itu sebenarnya tidak barangkali belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang secara umum kita pahami sebagai common sense dalam agama ini barangkali bukan sesuatu yang kalau kita kaji lebih lanjut bukan sesuatu yang kita pahami sebetulnya. Siapa yang kemudian membaca misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, bacaan yang sering dihafal anak kecil, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa urutannya begitu? Itu misalnya. Kemudian mungkin juga ada yang merasa cukup dengan pemahaman yang sekarang, lalu sebetulnya masih punya banyak pertanyaan mengenai bagaimana sholat yang benar, lalu bukannya menambah ngajinya, bukannya menambah wawasannya, menambah kedekatannya dengan orang-orang soleh, yang terjadi adalah beragama dengan tebak-tebakan.
Seringkali misalnya ketika sholat kita berada dalam suatu situasi lalu kita memikirkan ini bagaimana, atau dalam kehidupan sehari-hari interaksi kita di Jerman selalu ketemu dengan pertanyaan, apakah misalnya ya durasi puasa kan selalu nih, terutama bagi yang baru datang ke Jerman, apakah durasi puasa 18-20 jam di masa summer kita bisa mengikuti jam waktunya tanah air, atau kita berpuasa dengan durasi waktunya Saudi. Lalu ada yang berusaha tebak-tebakan dalam beragama dan akhirnya mengamalkan sesuatu yang tidak punya dasar hukumnya. Gitu. Atau misalnya kalau kita diundang makan kawan yang non Muslim gitu ya, lalu apakah boleh kita makan di piringnya yang barangkali bisa dipastikan ini bekas dimakan sesuatu yang diharamkan buat kita. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, ada sebagian orang menyikapinya dengan memperbanyak forum-forum kajian, mengaji lebih banyak, tapi ada yang kemudian berbalik dan kemudian mendiamkan itu dan kemudian mengikuti tren saja, beragama dengan tebak-tebakan gitu ya. Oh, mungkin boleh, mungkin enggak, tapi dengan kepala kosong ya, dengan kepala kosong dan hati kosong. Gitu. Karena tidak tahu sebenarnya apa basis kita boleh tidak bolehnya gitu. Dan seterusnya. Dan alhamdulillah hidayah Allah mahal. Alhamdulillah kita hadir di tempat yang mulia ini insyaallah sesuai dengan jadwal yang sudah kita sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, dan alhamdulillah kita bisa membahas lebih dalam mengenai apa yang menjadi persoalan kontemporer saat ini. Mohon izin matikan kamera sebentar. Baik, nah ini salah satu pertanyaan yang sering diajukan. Mohon maaf, ada di sini ada banyak konstituen ya yang insya Allah ingin sekali gitu, semangat sekali mengikuti kajian. Baik, ini salah satu pertanyaan kontemporer ya. Islam kan begitu karena turun di Arab. Gitu. Karena Muhammad orang Arab, makanya kemudian kita sholat dalam bahasa Arab ya. Sering nggak dapat pertanyaan kayak gini? Sering, Mas. Sering ya. Lalu kalau risalah Muhammad SAW turun di tanah air, jadi kayak apa itu risalahnya? Jadi apa itu Islam? Atau kita di Jerman sekarang, kalau Islam turun di Jerman, jadi kayak apa? Ada sebagian orang menyampaikan, ya babi diharamkan di dalam Islam, karena di Arab nggak banyak babi gitu. Kalau Islam turun di Jerman mungkin babi jadi halal gitu. Mungkin ya. Nah ini sebenarnya butuh penelaahan tersendiri. Kita butuh mengkaji dari berbagai perspektif ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita mesti mengenal dulu apa yang sedang kita bicarakan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita peroleh ya, baik dengan kawan-kawan Jerman, dengan teman-teman non-Muslim, bahkan mungkin dengan Muslim sendiri. Ketika kita mencoba konsisten untuk menjaga asupan dari yang haram ya, untuk tidak memasukkan ke dalam diri kita dari yang haram, kita kemudian ada yang ketika kita mengajak orang lain melakukan hal yang sama, kemudian muncul tanggapan seperti itu gitu ya. Ya itu kan karena Islam turun di Arab gitu. Gitu. Bahkan kalau turun di Jerman mungkin babi halal gitu. Mungkin khamar halal dan seterusnya. Oke, jadi ini pertanyaan yang mesti kita ulas sebentar sebelum kita tanya jawab. Mungkin dalam setengah jam kemudian ke depan kita akan bahas. Ana cuma menyediakan 3 slide sebagai pemicu diskusi, mudah-mudahan bisa lebih enak gitu ya diskusinya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan lihat pada beberapa aspek ya. Yang perlu kita lihat ya. Yang persoalan ini berangkat dari isu kontekstual. Kalau Islam turun di Jerman, jadinya kayak apa? Gitu ya. Kayak gitu kan? Atau turun di tanah air seperti apa? Sehingga persoalan ini perlu kita bahas. Yang pertama dari segi konteksnya, dari segi konteks gitu. Kita mesti tahu bagaimana konteks kemunculan Muhammad SAW dan risalahnya. Gitu. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, kita harus mengenali dulu gitu ya, apa yang sedang kita bicarakan. Kita bicara dengan risalah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus bicara kontennya, gitu. Kita harus bicara anatomi risalah ya, syariat yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Karena ada yang menyebutkan bahwa Islam ini kontekstual. Buktinya kontekstual ada asbabul wurud, ada sebab-sebab munculnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, saya pikir ini akan berlanjut di perdebatan, tapi yang pertama sekali kita mesti lihat bagaimana kita memperbandingkan situasi kontekstual antara Eropa Tengah Barat dan Jazirah Arab pada abad ke-6 ya, tahun 500-an sampai tahun 600-an gitu. Yang pertama, pada masa itu baik Eropa Tengah Barat ya sampai Jazirah Arab itu masyarakat tersegregasi. Gitu. Tersegregasi itu maksudnya apa? Yang pertama, secara horizontal masyarakat itu terpecah belah dengan berbagai kesukuan, ya. Dengan berbagai kesukuan. Sukuisme itu tinggi pada saat itu. Jadi ketika Allah misalnya dalam surat Al-Hujurat menyebutkan soal kesukuan, penciptaan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu karena memang unit terkecil dari kehidupan sosial masyarakat adalah keluarga, dan ketika keluarga itu berkembang dia menjadi klan dan menjadi satu suku etnik tertentu seperti itu. Nah, perlu kawan-kawan semua ketahui bahwa pada masa itu di Jerman itu tentu saja tidak ada satu suku tunggal. Dan tribes ya, suku-suku Germanik itu banyak jumlahnya, termasuk suku yang kemudian datang ke selatan Inggris ya, Saxon itu, dan muncullah kemudian ide soal legenda King Arthur dan segala macam yang sebagian ahli sejarah menyebutkan dia ahistoris, dia nggak ada di sejarah. Karena King Arthur adalah pahlawan yang membela masyarakat dari serbuan orang-orang Saxon. Saxon di kita. Baik Saxon Anhalt, dan juga Niedersachsen ya, tempat saya berada. Gitu. Di masyarakat itu tersegregasi. Secara horizontal masyarakat terpecah belah dari berbagai suku-suku, gitu ya. Yang satu suku dengan suku lain itu saling mencoba saling menguasai seperti itu. Segregasi juga terjadi dalam wujud stratifikasi sosial. Jadi ada klasifikasi masyarakat secara vertikal atas dasar kasta-kastanya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ketahui bahwa masyarakat Jerman pada masa itu juga hidup dalam bersuku-suku dengan stratifikasi sosial yang jelas, masyarakat Arab ternyata juga demikian, dan kita sudah ketahui itu gitu ya. Kayak gitu. Maaf, ini mungkin skemanya agak kurang pas, saya tadi belum membuatnya secara lebih baik. Oke, yang kedua yang perlu dilihat di sini ada beberapa perbedaan ya. Kalau tadi ada persamaan, maka kemudian ada perbedaan. Kalau di Jazirah Arab, masyarakat punya semacam antara terliterasi dan tidak terliterasi. Ada literasi lisan dan literasi tulisan. Literasi lisan gimana? Masyarakat pada masa itu tidak punya tradisi tulis-menulis di Arab. Jadi kalau mau tahu dokumen tentang sesuatu misalnya, gitu ya, maka pada masa tersebut orang menyampaikannya secara lisan, gitu, dihafalkan, termasuk genealogi atau silsilah si A keturunan dari mana dan dari mana itu harus dihafalkan terus. Gitu. Kenapa? Karena mereka menganut menganut penamaan satu suku kata untuk nama orang. Sama seperti kita misalnya. Masyarakat Indonesia di tahun 80-an seperti saya, nama saya cuma Devni.
bedanya adalah di masyarakat Arab kalau orang disebut Abdullah, jelas Abdullah bin siapa bin siapa bin siapa terus ya sampai sampai pucuk nenek moyangnya gitu. Nah, kita masyarakat Asia Timur punya tidak punya hal tersebut ya. Kita cuma punya marga, nama keluarganya siapa, nama keluarga, tetapi bin-binnya ya, dia anak siapa masih belum jelas. Nah, beda dengan di Eropa nggak punya tradisi itu. Dan pada masa abad tersebut itu baru muncul literasi tulisan, terutama untuk menegaskan itu pun sangat elitis di kalangan elit untuk bisa mengetahui siapa anaknya siapa, dan itu silsilahnya jelas, sehingga untuk menegaskan segregasi tadi atas secara vertikal bahwa masyarakat terdiri atas tingkatan-tingkatan kelompok sosial. Ya, mulai dari yang level budak sampai level majikan seperti itu. Siapa yang satria gitu ya. Atau di beberapa di beberapa kawasan yang punya tradisi kesatriaan itu mereka sangat penting tuh punya semacam dokumen yang menunjukkan silsilah gitu. Tapi itu sangat elitis, secara umum sebenarnya sama-sama illiterate. Sama-sama tidak punya tradisi keilmuan berbasis tulisan. Nggak ada. Dan perlu kawan-kawan semua ketahui, semua basis pengetahuan mengenai filsafat Plato, Aristoteles, Socrates dan seterusnya itu hilang semua. Orang nggak begitu kenal ya, kecuali kalangan elit yang sangat terdidik gitu. Tapi di masyarakat itu adalah hal yang mewah untuk bisa mengetahui bagaimana suatu perkembangan pemikiran gitu. Nah, yang tidak ada di sana adalah literasi lisan. Yang tidak ada adalah literasi lisan, sehingga illiterate secara lisan seperti itu. Begitu ya, jadi kira-kira. Nah, lalu yang ketiga perlu kita ketahui bahwa di masyarakat Arab pada masa itu adalah paganisme dan politeisme. Ada nggak orang Yahudi? Ada. Tapi eksklusif sekali. Mereka yang ada muncul dan berkumpul di sekitar Yathrib. Kenapa berkumpul di sekitar Yathrib? Karena menurut kitab sucinya nabi terakhir akan muncul di situ, dan mereka berharap nabi yang muncul adalah bukan orang Arab, adalah pastinya dari kalangan mereka sendiri, dari orang Yahudi. Ini nabi Yahudi yang terakhir. Gitu ya. Jadi ini tradisi paganisme itu luar biasa, itu banyak sekali, dan kita sudah sama-sama tahu Nabi SAW pada masa kerasulannya harus berhadapan dengan penyembahan berhala yang begitu banyak, sampai Ka'bah sendiri dipenuhi oleh banyak berhala, jumlahnya ratusan ya. Ada satu riwayat menyebutkan 360. Yahudi ada di sana, di sekitar Yathrib, untuk menunggu-nunggu, karena begitu detail bagaimana profil Rasulullah SAW, mulai dari kebiasaannya, ciri fisiknya, dia akan diutus di mana dan akan akan berjuang di mana, itu semua jelas sekali. Gitu. Nah, anak-anak Israel yang kemudian berhijrah ke Yathrib gitu ya, ke sekitar Yathrib, apakah itu Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, itu mereka menunggu-nunggu datangnya Nabi Yahudi terakhir. Setelah mereka menistakan dan menolak kerasulan Isa putra Maryam. Nah, sementara pada masa itu, pada abad ke-6, ini perlu kita ketahui bahwa pada masa itu Eropa sudah sejak 2 abad sebelumnya sudah mewajibkan semua orang harus Kristen, gitu. Terutama oleh Kaisar Konstantin tahun 300-an, awal abad keempat. Ya, tahun 300-an itu sudah mewajibkan. Bahkan karena begitu banyaknya pemeluk agama Kristen, baik yang masuk secara sukarela maupun dipaksa atas dasar politiknya Konstantin di Eropa Barat Tengah gitu ya. Kawan-kawan perlu ketahui bahwa begitu banyak sekte-sekte gitu. Sekte Nasturian itu yang masih ada di sekitar area Timur Tengah sana ya. Di sekitar Laut Tengah itu banyak sekte Nasturian yang masih menganggap Isa putra Maryam itu adalah nabi, dia bukan Tuhan. Tapi ketika orang masuk ke dalam agama Kristen, dan agama Kristen ini diterima dengan karena agama Kristen bukanlah satu agama yang
punya anatominya yang struktur ajarannya itu tidak instrumental, hanya punya keyakinan saja, maka keyakinannya bisa ditafsirkan oleh berbagai hal dan tidak punya tradisi apapun untuk bisa menjaganya gitu. Termasuk penulisan kitab. Ketika agama Kristen ini disebarkan ya dari dari Yerusalem dan sekitarnya dibawa ke Eropa, itu bukan satu ajaran yang kemudian orang punya metodologi yang jelas bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Sehingga kita masuk ke agama Kristen, maka kemudian determinasi penentuan bagaimana agama ini struktur ajarannya, bagaimana dia diamalkan dan segala macam akan sangat dipengaruhi oleh warisan tradisi paganisme yang baru saja ditinggalkan oleh Eropa, khususnya sesuai dengan politiknya Konstantin. Ini lagi senang-senangnya nih Raja Konstantin masuk dalam agama Kristen, semua rakyatnya harus Kristen semua, gitu ya. Lalu tidak lama dari dia berkuasa, dia masuk Kristen, diadakanlah semacam konsili Nikea tahun 325 untuk menyepakati apakah Yesus itu Tuhan atau tidak, misalnya. Ya macam-macam lah. Kalau kawan-kawan semua termasuk kawan-kawan yang hadir di berbagai kajian perbandingan agama mungkin sudah terbiasa dengan kajian seperti ini. Dan saya dengar, saya juga sekali waktu hadir di Muslim Roar itu mengadakan kajian dengan Hajah Irena Hardono ya mengenai kristologi. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jadi ini ada wajib Kristiani. Apakah Kristen ada di Arab? Ada, gitu ya. Ada di Arab. Pada masa itu saja Kristen ada, terutama di masyarakat Arab Selatan, ya, dekat-dekat Yaman, gitu ya. Nah, itu komunitasnya Abroha, ya. Yang Abroha ini sebenarnya bagian dari sekutunya sekutunya Roma, seperti itu. Juga di masa itu setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan sebelum hijrah, di sana ada Najas, ya. Najas atau Najasyi, seorang raja Habasyah yang kita sudah sama-sama tahu, dia adalah Kristen taat, dia hampir disingkirkan dari kekuasaannya dan kemudian Allah jadikan dia berkuasa kembali dengan sokongan para kaum agamawan, ya, para uskup di situ. Nah, Abroha punya keinginan untuk menjadi sentrum, ya, kawasan Kristen terutama di kawasan Jazirah Arab gitu. Dan satunya saingan utamanya justru adalah para suku-suku di pedalaman Arab yang mengelilingi Ka'bah. Seperti itu. Bahkan ada satu keyakinan bahwa Ka'bah itu adalah batu yang disembah, seperti itu. Jadi oleh karena itu Abroha yang pada masa itu menjadi representasi Kristen di selatan Jazirah Arab berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, seperti itu. Sama-sama kisah yang sama-sama kita sudah pahami, gitu ya. Nah, jadi intinya sebetulnya adalah di sini ada kontestasi. Tapi perlu kawan-kawan semua ketahui bahwa di sekitaran Makkah juga ada komunitas Kristen, ya. Komunitas Kristen yang masih satu aliran dengan yang tadi disebutkan Kristen Nasturian, yang masih menyebutkan Isa putra Maryam adalah nabi, dia bukan Tuhan dan segala macam. Dan mereka termasuk orang-orang yang harus melarikan diri dari keyakinan gereja Katolik, seperti itu. Gitu. Yang menyepakati bahwa soal Trinitas dan seterusnya yang diputuskan dalam Konsili Nikea. Jadi ini adalah satu konstelasi yang perlu kita pahami bersama. Baik, ini di list yang dua ini saya agak keliru menyebutkan yang perlu kita lihat di sini hal yang tidak kalah pentingnya adalah 2 poin terakhir. Gitu. Di Eropa, sekalipun masyarakat tersegregasi, yang terjadi adalah imperialisme kawasan. Jadi kawasan itu tidak yang terjadi sebenarnya adalah instabilitas politik, beda dengan masyarakat Arab, gitu ya. Yang suku-suku itu walaupun terpisah satu sama lain, tetapi mereka sudah ada peperangan, tetapi sebenarnya pada aslinya mereka hidup secara soliter. Jadi ya kemudian bertahan hidup sendiri. Kemudian dengan koalisinya mereka berdagang dan seterusnya. Nah, sementara di Eropa Tengah, suku-suku itu menjelma menjadi satu atau bertransformasi menjadi satu kekuatan politik yang saling berhadapan-hadapan dan saling mencoba menguasai wilayah satu sama lain, gitu. Dan mencoba menguasai dan itu salah satu karakternya juga. Jadi ketika
abad kedua sebelum Masehi, misalnya masyarakat suku-suku Jermanik ya itu bermigrasi dari utara dari selatan Skandinavia ke wilayah Jerman sekarang, itu memang ada proses yang kemudian suku-suku Jermanik tersebut menguasai lahan-lahan yang sudah ada, dan terutama sejatinya yang waktu itu masih dikuasai oleh Roma di penghujung waktu terakhirnya, di penghujung waktu kekuasaan Roma ya, kekaisaran Roma yang bertahan hingga abad ketiga Masehi, dan kemudian pecah, ada Romawi Timur dan Romawi Barat ya. Romawi Barat yang kemudian kita sama-sama ketahui berpusat di Bizantium seperti itu. Romawi Timur yang kita ketahui berpusat di Bizantium seperti itu. Nah, nanti ini akan menentukan bagaimana konstruk risalah Muhammad SAW ya. Kita memahami kenapa harus di Arab. Nah, ini salah satu kata kuncinya adalah imperialisme kawasan di Eropa Tengah itu tidak terjadi di Jazirah Arab. Yang terjadi di Jazirah Arab adalah vakum kekuasaan regional. Kenapa? Karena baik kekuatan besar, baik Persia maupun Bizantium sama-sama melihat kawasan Jazirah Arab itu kawasan tidak menarik. Gitu. Buat apa kita ke tengah, gitu. Ke tengah gurun yang nggak ada apa-apanya gitu. Sampai akhir abad 19 orang baru tahu ya, terutama ketika munculnya revolusi industri dan segala macam, penemuan mesin-mesin berbasis petrol gitu ya. Orang baru tahu, oh ternyata ada petrol di wilayah Jazirah Arab. Tapi sebelum itu, apalagi pada abad ke-6 Masehi, orang masih berpikir buat apa itu suku-suku terbelakang, kerjaannya cuma menggembala domba, dagang kecil-kecilan gitu ya. Yang sampai-sampai ada satu standarisasi bahwa orang paling mewah ya, di Mekah, orang paling mewah di Yathrib, orang paling mewah di berbagai suku-suku yang ada itu di Thaif dan lain-lain, itu menempati kasta paling rendah di kota-kota seperti Damaskus misalnya ya. Kota-kota di Syria yang menjadi tempat basis kekuasaannya Romawi di situ. Dan yang tidak kalah penting adalah pada abad ke-6 itu ketika Rasulullah SAW lahir, itu hampir bertepatan dengan berakhirnya bukan perjanjian aman, tapi gencatan senjata selama 50 tahun antara Bizantium dan Persia. Tetapi kawasan Arab masih steril, masih vakum dari kekuasaan regional. Jadi tidak ada determinasi politik yang bisa menentukan bagaimana suku-suku tersebut harus hidup, dan tidak ada yang menindas mereka kecuali penindasan antar suku itu sendiri, gitu. Sehingga belum masuk tuh invasi budaya baik dari Persia maupun Romawi, belum masuk karena masyarakat masih hidup dengan tradisi originalnya sendiri. Beda dengan Eropa Tengah Barat itu yang di situ masyarakat ada imperialisme kawasan. Di Jerman ada yang disebut sebagai Kameralwissenschaft, ya, ilmu penguasaan wilayah. Yang dipelajari dari ilmu ini adalah bagaimana mengelola wilayah yang makin luas, gitu ya, yang makin luas, bagaimana mengambil keputusan apakah harus desentralisasi ke pusat kekuasaan ataukah dibagi ke penguasa-penguasa wilayah secara desentralistik. Dan kemudian bagaimana membagi resource atau sumber daya yang sudah diperoleh dari wilayah yang sudah dikuasai. Lalu kalau wilayah itu meluas seiring dengan perluasan wilayah, sebagaimana tradisi kekaisaran Roma, maka bagaimana kita menentukan apakah pemimpin wilayah tersebut haruskah jenderal yang ditugaskan untuk menaklukkan daerah tersebut, ataukah orang lokal gitu, penguasa lokal, raja lokal, diplomasinya kayak apa, bagi-bagi uangnya bagaimana, itu Kameralwissenschaft yang kemudian di kemudian hari di era modern sejak abad 19 dikenal berubah sebagai Verwaltungswissenschaften, ilmu administrasi publik. Gitu. Itu lahir dari apa? Dari tradisi imperialisme kawasan. Nah, bertepatan pada masa abad ketiga Masehi itu kan sudah berakhir tuh, terutama Romawi Timur ya. Romawi Barat, maaf. Romawi Barat sudah berakhir, yang berpusat di Roma. Romawi Timur makin bersinar ya, yang ada di Bizantium. Seperti itu. Nah, beberapa abad setelahnya, terutama setelah Rasulullah wafat, muncul tuh Holy Roman Empire gitu ya.
apa namanya dan di yang wilayah sebagian besar wilayahnya adalah wilayah Jerman seperti itu. Jadi Jerman sebenarnya adalah pusat dari Holy Roman Empire sampai awal abad 19. Jadi bayangkan luar biasa kekuasaannya ya, dari abad ke-8, abad 9 sampai abad awal abad 19 ya. Jadi sekitar hampir 9 abad ya berkuasa Holy Roman Empire yang itu sama sekali tidak punya kaitan dengan kekaisaran Romawi sebelumnya dan sudah terjeda sekitar 4 sampai 6 abad ya. Didahului dengan penguasaan Charlemagne menguasai sebagian Prancis, sebagian wilayah Westphalia, lalu Jerman masih terbagi-bagi atas berbagai berbagai kerajaan ya, Westphalia, ada Hanover dan seterusnya. Jadi imperialisme kawasan ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau ada agama muncul di situ, maka konten risalah agama tersebut akan sangat dipengaruhi oleh benturan politik seperti itu, akan dipengaruhi oleh tradisi keyakinan atau sistem keyakinan atau belief system dari masyarakat tersebut yang sudah ada, yaitu paganisme. Betapa misalnya kita sering melihat lukisan Yesus, Bunda Maryam, belakangnya itu selalu ada lingkaran ya, lingkaran lingkaran bersinar gitu, itu yang menunjukkan matahari gitu ya, sebagaimana tradisi penyembahan yang ada. Kemudian betapa gagasan mengenai bahwa Tuhan punya anak dan anak itu punya didampingi roh gitu ya. Dan kemudian Trinitas itu bukan tradisi baru, itu adalah tradisi keyakinan dari paganisme yang memang sudah terlanjur berkembang di Eropa. Baik, jadi itu konteks dari hal tersebut ya, sehingga kita bisa ketahui bagaimana sebenarnya apakah dengan perbedaan antara Eropa Tengah, Barat dan Jazirah Arab, bagaimana sebenarnya risalah yang sudah kita kenal. Nah, ini perlu kita ketahui dari konteks, kita bicara konten sekarang gitu. Kita perlu mengetahui bagaimana anatomi risalah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita akan lihat dari basis ya. Basisnya tentu saja tauhid. Artinya Muhammad SAW tidak menetapkan atau menciptakan ajaran itu sendiri. Tapi yang membuat ajaran Muhammad SAW risalahnya adalah Rabb, adalah Tuhan, adalah Ilah, adalah Allah yang mengutus nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dan di sini kita sudah sama-sama mengenal bahwa Muhammad SAW adalah satu di antara berbagai Rasul yang Allah utus sebelumnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul, kata Allah, tidaklah Muhammad itu kecuali dialah Rasul. Ya. Qad khalat min qablihi rusul, ya, dan telah datang sebelumnya Rasul-Rasul yang diutus. Ya. Dan setiap kaum itu pasti ada rasulnya, pasti ada utusan yang Allah utus. Dan Muhammad SAW di sini adalah nabi terakhir yang menyampaikan risalah secara universal. Nah, risalah kalau kita lihat karakter di sini, kalau tadi basisnya adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita akan lihat bahwa ajaran Islam konten secara normatif yang kita pahami adalah syamil mutakamil. Artinya syamil di sini menyeluruh ya. Menyeluruh artinya dia mengena pada semua makhluk, semua manusia dan jin, semua bangsa, semua area, semua geografis. Artinya apa? Tidak mungkin di dalam ajaran ini yang dia hanya berlaku bagi manusia di area tertentu. Dan sebagaimana tidak mungkin syariat ini hanya berlaku bagi manusia, tetapi pasti harus juga berlaku bagi jin. Nah, itu syamil. Dan syamil juga dalam pengertian waktu, bahwa risalah Muhammad SAW yang sama-sama kita kenal adalah risalah yang berlaku sepanjang waktu. Dia tidak mungkin basi, dia tidak mungkin kadaluarsa, tidak ada nilai kadaluarsa dari suatu ajaran Islam. Dan mutakamil, syamil, kamil, dan mutakamil adalah kelengkapan bahwa syariat ini mengatur segalanya. Ya, mulai dari bagaimana bersuci, berwudu. Coba bayangkan, ada ajaran tentang wudu yang diutamakan untuk bersuci sebelum kita sholat. Padahal kita tahu di Arab Saudi susahnya minta ampun, misalnya, bukan Arab Saudi, di Jazirah Arab susahnya luar biasa ya. Kalaupun ada air, itu kayaknya lebih berharga buat minum, buat masak dan seterusnya, dibandingkan harus berwudu ya. Atau mungkin sebagian kawan Jerman melihat kita wudu itu kayak orang buang-buang air gitu, membuang air begitu saja gitu ya, air mahal dan lain-lain gitu. Tapi betapa syariat ini diturunkan
ke masyarakat yang kesusahan air gitu. Dan seterusnya. Nah, Islam mengatur itu mulai dari bagaimana kita bersuci ya, berhubungan dengan suami istri, bagaimana kita membersihkan diri setelah buang air kecil, buang air besar, bagaimana menata keluarga, mengelola masyarakat, mengelola negara. Bagaimana negara dikelola itu sudah ada ajarannya dalam Islam. Sehingga kita tinggal melihat lagi bagaimana syariat mengatur hal tersebut. Juga yang tidak kalah penting adalah risalah Muhammad SAW sifatnya basyariah. Sehingga kalau misalnya kita lihat, kawan-kawan semua bisa lihat ya, karakter basyariah ini artinya bahwa Muhammad SAW tidak hanya menjadi representasi bagi kerasulan, tetapi representasi bagi kemanusiaan. Bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Ketika misalnya seorang sahabat gitu ya, datang pada saat Rasulullah menerima pembesar-pembesar kabilah, gitu ya, pembesar-pembesar kabilah yang diharapkan oleh Rasulullah SAW bisa terketuk hatinya, lalu menyebarkan Islam ke kaumnya. Lalu ada sahabat datang yang Rasulullah tidak suka dengan kehadiran dan bermuka masam. Lalu Allah tegur misalnya dengan surat Abasa wa tawalla dan seterusnya gitu ya. Dan dia bermuka masam kata Allah SWT. Dia di sini adalah Muhammad SAW. Itu adalah rasa manusiawi. Atau betapa Rasulullah kita kenal juga dengan sebagai nabi yang pemalu gitu ya, yang tidak suka bahkan sejengkal dari auratnya itu terlihat oleh orang lain, itu tidak suka. Juga Rasulullah juga orang yang begitu manusiawinya, Rasulullah senang dengan perempuan, tentu saja perempuan yang halal untuk dinikahi, dan juga memperlakukan Aisyah gitu ya, ketika awal dinikahi di usia sangat muda, masih suka main tabok-tabokan bantal ya, sebelum tidur dengan Aisyah, dan bermain perlombaan dengan Aisyah dan segala macam. Itu adalah sifat-sifat kemanusiaan dan seterusnya. Juga Rasulullah pada saat itu juga kita kenal bahwa apa yang dilakukan Rasulullah ini bisa dibedakan sama kenal itu. Ada yang memang kita sebut sebagai sunnah, sebagai tuntunan, memang harus diikuti dari Rasulullah SAW, yang punya keutamaan untuk mengikutinya. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, yang Rasulullah cuma menunjukkan bahwa beliau melakukan ini dan itu, tetapi tidak ada perintah, dan itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tren budaya. Misalnya, kalau Rasulullah pakai gamis, apakah itu bagian dari sunnah yang harus diikuti? Seperti itu. Ini perdebatan di kalangan ulama banyak, tapi kita tahu bahwa orang yang tidak bergamis belum tentu lebih rendah kedudukannya daripada orang bergamis. Ini kajiannya panjang, tapi kita bisa kita masih pada slide sebelumnya. Ya, masih di basyariah gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa tahu bagaimana sifat kemanusiaan Rasulullah SAW. Jadi bahkan syariat ini pun masih dibuktikan bahwa syariat ini juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan. Tidak mungkin syariat ini muncul muncul yang itu melanggar dari karakter kemanusiaan itu sendiri, karakternya sebagai manusia. Lalu kita bicara metode, misalnya metode risalah itu diberikan secara tadarruj ya, secara bertahap ya. Tidak ada ajaran Islam kemudian langsung turun begitu saja ke langit dunia, walaupun 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, kita sama-sama ketahui bahwa semua firman Allah SWT, semua ajaran Islam itu sudah lengkap. Lalu ketika sampai langit dunia ke Muhammad SAW diberikan secara bertahap ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi kita mengenal adanya wurud ya, basis historis dari keluarnya sebuah hadis. Kalau Nabi mengatakan A begini, mengatakan B begitu, dan segala macam. Sehingga ada para sahabat ini biasanya terbagi dua nih, antara sahabat yang mengamalkan ya sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pengkajiannya. Sahabat ini mengetahui bahwa apapun yang dilakukan Rasulullah pasti bernilai ibadah. Dan karena kecintaannya, dia mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Kalau Rasulullah di dalam suatu perjalanan berhenti di suatu tempat, misalnya Abdullah bin Umar, maka dia akan mengikuti, ketika lewat jalan tersebut, dia akan mengikuti turun dari tempat tersebut, di tempat titik yang sama dengan Rasulullah SAW. Padahal waktu itu Rasulullah berhenti di situ, karena hendak mencari semak-semak untuk buang air besar, misalnya. Tapi sahabat ini kan tidak hendak buang air besar. Beliau turun, Abdullah bin Umar turun, hanya karena Rasulullah pernah turun di sini. Atau ketika menyeberang sungai, beliau berusaha untuk
menginjak batu-batu yang waktu itu pernah diinjak oleh Rasulullah ketika menyeberangi sungai tersebut. Padahal sebenarnya bisa menginjak batu yang lain. Atau masuk pasar dari arah sebelah kanan, karena Rasulullah masuk pasar dari arah sebelah kanan. Sementara ada sahabat lain yang melihat dan berdasarkan pengkajian pemahamannya mengetahui mana sunnah yang memang itu bagian dari perilaku Rasulullah, bagian dari sunnah untuk diikuti, mana yang memang karena kebutuhan rasional, kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan kontekstual pada masa itu. Masuk pasar dari sebelah kanan karena Rasulullah rumahnya dekat ya, kalau masuk pasar dari sebelah kanan. Rasulullah berhenti di suatu tempat karena ada suatu kebutuhan, ada hajat. Rasulullah menyeberang sungai karena menginjak suatu batu-batu tertentu, karena memang itu batu-batu yang pada saat itu secara praktis bisa dilewati. Sehingga golongan sahabat yang kedua ini punya keleluasaan untuk menginjak batu manapun yang tidak diinjak oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak kalah penting adalah ada tradisi lisan yang menjaga kemurnian ajaran ini, tidak hanya hafalan Quran sebagaimana kita sudah ketahui, tapi juga hafalan hadis, gitu ya. Bahwa hadis secara original Al-Quran itu memang tidak diturunkan dalam bentuk teks. Hadis juga disampaikan secara lisan, gitu ya. Hadis disampaikan secara lisan. Atau dalam perjanjian lama juga disebutkan suatu penghibur, yaitu suatu utusan yang firman Tuhan ditempatkan ke dalam mulutnya, itu Muhammad SAW. Dan sanad, ya, ketersambungan bagaimana suatu periwayatan hadis disampaikan itu secara rapi, bisa diuji secara metodologis. Nah, ini adalah basis karakter dan metode risalah yang kita kenal. Bandingkan dengan situasi dengan Eropa pada masa dulu, pada abad ke-6, dan apa yang dimiliki oleh Jazirah Arab pada masa yang sama. Kalau kita kembali lagi pada slide yang pertama, kita bisa ketahui bahwa ketika syariat ini turun gitu ya, maka sebetulnya ada situasi dan kondisi yang sebenarnya tidak menjadi situasi yang cocok bagi Islam itu turun, gitu. Misalnya soal iliterasi lisan dan tulisan. Nah, Islam ini disampaikan dari lisan ke lisan. Quran diturunkan secara lisan ke lisan. Hadis disampaikan secara lisan dan tulisan. Disampaikan secara lisan. Dan harus jadi Islam ini harus turun di masyarakat yang punya tradisi literasi lisan, gitu, dibandingkan tradisi literasi tulisan. Juga kalau misalnya Islam turun pada masa itu di Eropa juga nggak cocok, gitu. Kenapa? Karena di sana sudah ada kewajiban Kristen, gitu. Kalau Islam turun dengan ajaran-ajaran yang kayak mirip, sama-sama nyembah Allah dan segala macam, maka orang akan menduga Islam ini sebenarnya cuma sekte menyimpang dari ajaran Kristen. Tapi ternyata tidak. Islam turun di tengah masyarakat yang paganisme, politeismenya kental pada masa itu. Jadi kita bisa lihat kenapa Rasulullah lahir tahun 570 atau 571 pada pertengahan abad ke-6. Itu semua Allah SWT sudah menentukan bagaimana Islam diturunkan, Rasulullah lahir, ajaran Islam disampaikan 40 tahun kemudian setelah Rasulullah lahir. Itu karena tidak hanya karena basis lokasi, tapi juga karena basis timing, gitu. Dan betapa masih orisinil, ya, apa yang dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Karena Jazirah Arab belum dikuasai oleh negara-negara kekuatan politik yang punya politik imperialisme, karena menganggap Jazirah Arab tuh daerah nggak berguna, orang ngapain menguasai daerah itu, cuma bikin capek saja, habis waktu, habis uang, nggak akan ada lah yang mereka nggak akan bisa kuat lah bayar peti kita, gitu. Cuma suku yang menjaga domba, dagang kecil-kecilan, gitu ya. Nah, tidak ada gunanya menguasai daerah Jazirah Arab. Baik, jadi dari karakter risalah seperti ini, maka tidak cocok kalau kemudian Islam itu turun di Jerman, gitu, di Eropa Tengah dan Barat. Maka kemudian implikasinya adalah di slide yang berikutnya, slide terakhir adalah substansi risalah tidak berubah. Dan apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari sini? Justru karena risalahnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT kayak gitu, dengan basis, ya, dengan karakter, dengan metode yang diharapkan Allah SWT risalah itu disebarkan, maka tidak mungkin diutus, diturunkan di tempat lain kecuali tempat di mana yang sama-sama kita ketahui di Mekah, Madinah.
Jadi bukannya ajaran risalah mengikuti konten, karena ada orang berpikir, oh kalau Islam diturunkan di tanah air di Jerman, kemudian ajarannya berubah. Enggak. Justru karena Allah ingin ajarannya, postur ajarannya kayak gini, gitu. Ini barangnya seperti ini misalnya. Maka kemudian Allah SWT memilih lokasi, timing yang pas, gitu. Dengan situasi sosial, kultur, politik yang cocok bagi tumbuh kembangnya ajaran agama ini. Jadi walaupun Islam itu turun di Jerman dan memang kenyataannya tidak akan turun di Jerman, maka sebenarnya risalah nggak akan berubah. Gitu. Yang haram tetap haram, halal tetap halal. Gitu. Dan karena Allah sudah merancang bahwa agama ini di bahasa formal agama ini adalah baik ibadah dan seterusnya adalah bahasa Arab, maka dia tidak mungkin diturunkan di Jerman. Kalau enggak kita sholat auf Deutsch. Gitu. Jadi jangan dibalik, ini mesti dilihat. Contoh misalnya asbabul wurud ya, kita kenal dalam hadis. Kita mengenal asbabul wurud itu sebab-sebab keluarnya hadis. Sebab-sebab Rasulullah berkata begini dan begitu, sebab-sebab Rasulullah bertindak begini dan begitu. Oh, jadi kalau misalnya penyebab itu nggak ada dong ajaran itu. Nggak begitu. Asbabul wurud itu adalah akibat, dia bukan sebab. Walaupun namanya sabab, itu kata sebab dalam pengertian bahasa Arab dengan sebab yang menjadi konsekuensi logis di dalam pengertian bahasa Indonesia dua hal yang berbeda. Sabab itu adalah konsekuensi di dalam bahasa Arab. Sehingga ketika menyebutkan asbabul wurud, terjemahnya adalah situasi dan kondisi kontekstual yang Allah ciptakan sehingga risalah itu muncul. Sama seperti asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Bukan terjemahannya itu, pengertiannya kalau kita baca kajian ulama, bukan karena suatu kejadian tertentu ayat turun. Ayatnya sudah ada, Allah sudah berfirman itu 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Lalu diturunkan sekaligus ke langit dunia. Dari langit dunia ke Muhammad SAW diwahyukan bertahap. Gitu. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah situasi dan kondisi tersebut yang menjadi asbab tadi itu terjadi atau di-create supaya menjadi justifikasi sebuah ayat itu turun, sebuah hadis itu dikeluarkan. Gitu. Jadi asbabul wurud itu bukan penyebab suatu hal hadis keluar, enggak. Justru suatu hadis ini pasti ada, ini risalah ini pasti muncul, maka pasti kejadian itu terjadi dan Rasulullah mengeluarkan hadisnya. Rasulullah bersabda begini dan begitu. Dan itulah salah satu kunci kenapa risalah Muhammad SAW akan berlaku tetap universal dan jangka panjang. Jadi justru karena risalahnya barangnya seperti ini, maka dari awal Allah dengan segala macam kemahapengetahuannya akan memilih daerah mana risalah itu turun. Dengan kultur seperti masyarakat seperti apa risalah itu diturunkan. Dengan tradisi sosial seperti apa masyarakat itu diturunkan. Dengan situasi stabilitas, instabilitas politik seperti apa masyarakat itu, maka risalah itu diturunkan. Bukan sebaliknya, oh karena masyarakatnya kayak gitu, kemudian risalahnya mengikuti kondisi masyarakat. Enggak. Risalah Islam itu tidak terikat dengan kultur tradisi Arab. Kalaupun kita mempelajari asbabun nuzul ataupun asbabul wurud, penyebab keluarnya hadis, itu hanya untuk mengetahui bagaimana konteks ketika hadis itu disampaikan. Sehingga kita tahu makna kata per kata, makna diksi, istilah yang ada di dalam hadis tersebut, itu maksudnya apa ya? Tetapi itu tidak menentukan bagaimana postur isi dari risalah itu sendiri. Enggak. Maka itu tetap berlaku universal dan jangka panjang. Gitu. Itu sebabnya pasti Islam itu tidak akan turun di Jerman. Mau berandai-andai kayak apa, Islam tidak akan turun di Jerman karena tidak cocok dengan substansi kebutuhan risalah itu diturunkan, tumbuh dan berkembang pada masa awalnya. Bahwa kemudian akan diterapkan di Jerman kemudian ya, karena risalah itu berlaku buat semua di semua tempat, semua manusia, semua masa. Tapi untuk menjadi prakondisi bagi tumbuh berkembangnya risalah pada masa awalnya, Jerman nggak cocok. Ya itu. Baik, saya pikir itu saja buat memicu diskusi kita. Kita akhiri dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, terima kasih kepada Mas Devni yang telah memaparkan materinya tadi. Kemudian untuk sekarang mungkin ada pertanyaan mungkin dari peserta, dan juga mungkin yang di YouTube mungkin bisa langsung komen di chat kalau ada. Yang di Google Meet mungkin bisa di chat atau bisa langsung open mic. Ada pertanyaan mungkin? Saya mau nanya kalau gitu ya. Oke Mas. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku koordinator KIA mengucapkan terima kasih dulu ke Kang Devni atas waktunya sehingga bisa sharing dan silaturahim ke teman-teman KIA dan semuanya. Ya, saya mau tanya terkait risalah daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Akhir-akhir ini juga saya ngelihat videonya kebetulan kayak gitu. Ya wallahu alam sih karena tergerak atau seperti apa, cuma agak ada sesuatu yang memang menarik juga gitu yang mungkin saya juga pengen tahu terkait dengan apakah memang secara mentalnya sendiri itu sudah disiapkan gitu dari sisi risalahnya. Mentalnya tuh dalam arti karena kita tahu bahwa masyarakat sana tuh begitu keras gitu. Saya walau alam sih nggak bisa ngebandingin dengan di Jerman karena memang saya juga belum lama kan di Jerman, yang 4 tahunan aja, saya baru 4 tahunan di sini. Coba mungkin kalau saya lihat kayak gitu dan saya juga pernah merasakan berinteraksi dengan mereka, itu memang kerasnya agak berbeda gitu. Nah, apakah dari sisi situ juga memang sudah dipersiapkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga risalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri sudah siap nih secara mental untuk menghadapi masyarakat yang memang notabene begitu keras kayak gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tipikal masyarakat utara ya, maksudnya subtropis ya, bahwa masyarakat subtropis dekat kutub itu hidup dengan keterbatasan sumber daya alam, tetapi tentu saja di kawasan Jerman itu ada banyak hutan, banyak sungai, dengan topografi yang sangat bervariasi mulai dari yang landai sampai yang bergelombang ya, dengan bukit dan segala macam. Sebenarnya tuntutannya di satu sisi adalah tuntutan untuk bertahan hidup dengan kerasnya situasi lingkungan. Dan itu tidak berbeda dengan tuntutan tuntutan kerasnya lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab yang memang berhadapan dengan pasirnya bukan pasir Sahara yang butiran pasir. Pasir-pasir yang ditinggali di Jazirah Arab ya, itu adalah pasir-pasir yang secara saya pernah baca beberapa kajian geologi bahwa ini pasir-pasir yang seperti bekas tempat yang tidak hanya gersang, bentuknya bukan pasir tapi pecahan batu-batu. Panas gitu ya. Dan panas itu bukannya sekedar panasnya sinar matahari gitu, atau bentuknya yang memang topografinya gurun melandai, jadi kemudian panas ya, panasnya tidak terpantul kembali dan segala macam tapi terserap. Tapi karena memang ada sumber panas di bawah lapisan Jazirah Arab itu sendiri lebih panas dibandingkan daerah-daerah lain di muka bumi seperti itu. Dan ini mungkin berhubungan dengan nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di ujung gitu ya, salah satu tanda kiamat besar adalah keluarnya api dari arah Jazirah Arab ya, dari arah Yaman. Allah alam shawab.
Tapi yang jelas kalau tuntutan topografi dan lingkungan, tentu saja baik masyarakat Jerman pada masa itu etnik Jermanik ya, maksudnya etnik Jermanik ini bisa macam-macam karena sebagian Prancis juga etniknya Jermanik, Inggris juga sebenarnya etniknya Jermanik ya. Skandinavia juga etnik sebagian Skandinavia terutama yang di selatan itu etnik Jermanik ya. Nah, yang perlu kawan-kawan lihat adalah bahwa tuntutan semacam ini harus berhadapan dengan konflik politik tidak hanya antara kesukuan tapi juga ancaman imperialisme seperti itu. Ya, ancaman imperialisme. Sesuatu yang di masyarakat Arab tidak memperolehnya. Tetapi yang terjadi sebetulnya adalah bahwa tuntutan hidup masyarakat Arab itu juga diliputi oleh perang antar suku, ya, walaupun tadi kehidupannya soliter. Tapi kita tahu bahwa masyarakat Jerman punya banyak hal dari segi lingkungan fisik, itu ya, lingkungan alam yang tidak dimiliki oleh masyarakat non Arab. Itu yang kedua. Nah, dari perbandingan situasi tersebut saja sebenarnya tuntutan kalau kemudian kita lihat masyarakat Arab Jerman itu sebenarnya ya sama-sama keras. Dan ada satu pada masa itu memang kedisiplinan itu punya akar. Gitu. Sebenarnya masyarakat Arab pada masa itu punya kedisiplinan juga. Dan ada semacam standar nilai moral etika bahkan yang dipegang oleh masyarakat Quraisy pada masa itu, misalnya soal berjanji. Kalau seorang berjanji datang ketika matahari bergeser, kemudian dia tidak datang, tidak kabar, orang itu rusak kredibilitas. Itu juga sama, tidak hanya di masyarakat Jerman, tapi juga masyarakat Arab. Nah, yang menjadi unik adalah di masyarakat Arab, makin kampungan dia, tata bahasanya makin bagus. Ya kan, ini sudah sama-sama kita ketahui. Makin kampungan orang Arab itu, dia tata bahasa Arabnya masih bagus karena struktur bahasa itu masih murni, berbeda dengan mereka yang sudah agak lebih urban gitu ya, dan sering bertemu dengan budaya luar, sering jalan-jalan ke Syria buat berdagang dan segala macam. Tapi makin di kampungan, makin bahkan berpindah-pindah ya, makin berpindah-pindah, itu akan makin bagus. Sehingga kita juga sama-sama ketahui bahwa kalau sahabat ingin mengetahui makna suatu istilah di dalam Quran, dia akan tanya sama orang Badui, orang-orang yang pedalaman gitu, orang-orang yang berpindah-pindah, nomaden gitu ya, dibandingkan nanya ke orang kota yang lebih terdidik. Karena orang kota yang lebih terdidik itu bahasanya sudah agak bercampur seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dari karakternya sama-sama keras. Nah, masalahnya adalah Arab yang sekarang kita temui adalah Arab yang yang terutama sejak akhir abad 19 ya, dan juga awal ke-20 itu lepas dari Islam, berontak dengan Khilafah Turki Utsmani atas bantuan Inggris dan juga Perancis seperti itu. Ditambah dengan terutama setelah Khilafah bubar, masyarakat Arab hidup di dalam konflik juga kesukuan gitu ya. Mereka yang berkongsi dengan Inggris akhirnya tidak memperoleh daerah Najat, yang kemudian memperoleh daerah pinggiran dekat Syam, yaitu yang sekarang menjadi Jordan. Gitu. Sementara mereka yang menguasai Najat adalah pihak yang berada dari keluarga Saud, seperti itu. Nah, konflik-konflik ini berkepanjangan, gitu. Konfliknya berkepanjangan, apalagi setelah akhir abad 19 ditemukannya petrol, dan petrol itu adalah bahan bakar yang bagus sekali buat industri otomotif, buat industri mesin pada abad ke-20, dan itu minyak hitam lah kalau kita sama-sama sudah ketahui. Nah, itu yang menjadi sumber konflik lain. Ditambah setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, masyarakat Arab menghadapi konflik-konflik yang sebenarnya disetting. Kenapa? Karena ketika penjajah meninggalkan tempat itu, bibit-bibit konflik sosial itu ada dan dipelihara terus sampai sekarang. Seperti itu. Dan penting untuk kita ketahui, ini perspektif mungkin kita bisa perluas tidak hanya era Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi sebelumnya. Kenapa semua nabi yang 25 itu, selain 140.000 nabi yang Allah sudah utus gitu ya, 25 nabi dan rasul itu adalah mereka yang ada di daerah Timur Tengah semua. Gitu. Mulai Nabi Ibrahim yang diutus di daerah Ur, di daerah Irak gitu ya, atau misalnya Nabi Ayub gitu yang ada di sebelah barat daya Turki seperti itu, atau Nabi Musa di Mesir dan seterusnya gitu ya. Menjadi menarik, dan ternyata ini juga
saya tidak bisa menjelaskan karena sebabnya ini dan itu, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat pola pattern jatuh bangunnya peradaban. Semua peradaban, terutama peradaban di abad-abad terakhir ini, ya, itu semuanya sangat ditentukan, ya, sangat berkaitan, bahkan dipicu oleh semua konflik yang ada di Timur Tengah. Peta politik Amerika itu sangat ditentukan oleh politik di Timur Tengah. Konstelasi Uni Eropa, bagaimana Uni Eropa terbentuk berhadapan dengan Rusia, itu salah satu penentunya Timur Tengah. Gitu. Jadi ini butuh kajian tersendiri, kajian geopolitik dan segala macam. Tapi perlu kita garis bawahi bersama-sama bahwa semua jatuh bangunnya konflik global saat ini, ya, dan jatuh bangunnya peradaban itu sangat ditentukan dengan Timur Tengah. Bahkan peradaban tertua yang kita kenal semua bersumber dari Timur Tengah. Gitu. Ya kan, mau Mesir, Sumeria, gitu ya, Efrat, Tigris dan segala macam itu semua berada di Timur Tengah. Dan pemain global itu juga bersumber dari Timur Tengah. Termasuk Indonesia juga mungkin ya, di Mubalik ini itu. Ya, Indonesia dari Gujaratnya itu. Gimana? Dari Gujaratnya itu peradabannya. Itu juga kalau dari Indonesia. Apakah Islam disebarkan melalui jalur Gujarat juga Gujarat sepakat. Iya. Bahwa kemudian Islam berkembang di Indonesia jadi mayoritas itu menjadi determinan atau faktor yang kemudian menentukan kenapa Indonesia diperlakukan kayak sekarang, kayak seperti sekarang, dengan posisi strategis antara dua benua dan dua samudera. Coba lihat, ya, bahwa Indonesia kemudian dengan keislamannya, faktor Indonesia mayoritas Muslim itu menjadi hal yang paling menentukan dari semua kebijakan politik luar negeri negara-negara di sekitarnya, apakah itu Australia, apakah itu Amerika, gitu. Dan seterusnya. Salah satu faktornya adalah karena di Indonesia mayoritas Muslim. Dan itu lagi terkait dengan Islam yang kemudian dianggap menjadi agama yang diimpor dari Timur Tengah. Jadi apapun yang terjadi di Timur Tengah itu menjadi warna dominan dari semua kebijakan politik luar negeri Rusia, Uni Eropa, Amerika, Australia dan seterusnya. Gitu. Baik, jadi ya ini butuh kajian tersendiri, tapi menjadi sedikit mungkin mengisi penasaran kita kenapa Allah SWT menurunkan 25 nabi dan rasul itu di Timur Tengah. Ya. Gitu Mas Fadli. Ya, jazakallah khair. Kita ada pertanyaan lain dah. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi di YouTube, ada yang ngechat, ada yang di komentar di kolom chat itu nanyain tentang yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu duluan mana, risalah Islam atau kejadian-kejadian yang ada di dunia. Kemudian apa dasar referensi dan hujahnya? Atau ada dalil nakil atau hadis bahwa risalah ditentukan duluan sebelum kejadian-kejadian yang berkaitan. Terima kasih. Ya. Baik. Dari Mbak Tepisies. Siapa namanya? Oh, saya nggak buka YouTube. Iya, tapi apa? Ini hal yang apa namanya? Sebenarnya kata kunci dari 50.000 tahun itu bukan satu hal apa namanya? Bukan satu hal yang mutlak seperti itu ya. Tapi bahwa apa namanya? Kalau misalnya kita melihat semua dalil-dalil terkait dengan penciptaan dunia, mengenai penciptaan pena, ketika pena sudah diangkat, dalil-dalil mengenai qada dan qadar seperti itu. Maka kita akan mendapati bahwa seluruh risalah apa yang Allah sampaikan itu itu bagian dari kemahapengetahuan gitu ya, kemahapengetahuan Allah SWT mengenai apa yang akan terjadi. Seperti itu. Dan kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana kemudian dunia itu diciptakan, neraka diciptakan, surga diciptakan, ya. Kemudian bagaimana itu risalah diturunkan secara bertahap dan seterusnya. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa kalau misalnya ditanya mana apakah risalah yang ada dulu ataukah kejadian di dunia ini yang terlebih dulu ada. Yang terjadi sebenarnya adalah risalah ada duluan baru kemudian dunia ini baru ada, seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa kalau kemudian Arab
apa namanya, kalau kemudian kenapa Jazirah Arab dipilih sebagai lokasi turunnya Nabi, kenapa Al-Aqsa ada di Yerusalem dan seterusnya, kita bisa ketahui bahwa dari situ berarti memang di sana adalah lokasi yang cocok bagi risalah ini untuk awal mula turun dan berkembangnya, bukan untuk perkembangan kemudian, tapi awal mula turun berkembangnya seperti itu. Mungkin Mas Devnya putus ya. Maaf saya tadi putus koneksi. Maka kalau kita lihat asbabun nuzul itu dari kata sabab saja itu bukanlah satu penyebab pasti, maksudnya bukan satu penyebab dalam pengertian si A memunculkan B, tapi dia adalah konsekuensi logis dari suatu hal yang ada. Karena di dalam terminologi bahasa Arab sendiri kita mengenal ada sabab, ada syurut gitu. Misalnya secara fikih kita menyebut apa yang menjadi sababnya sholat. Menjadi sababnya sholat adalah sholat, misalnya sholat asar. Menjadi penyebab apa namanya, sababnya sholat asar adalah matahari tergelincir dari puncaknya, ya, tergelincir sedikit dari puncaknya sehingga bayangan orang, kalau ya bayangan orang itu bisa lebih panjang daripada badannya, gitu. Lebih panjang dari tubuh aslinya atau benda aslinya. Dari situ kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan misalnya dimaksud dengan ulama fikih sebagai sabab bukanlah penyebab. Memang kita sholat zuhur karena matahari bergeser, itu kan indikator. Jadi sebab itulah indikator. Sebab itu adalah qarinah. Dalam pengertian baik fikih maupun tafsir, sabab itulah qarinah, adalah indikator. Bukanlah hal yang memunculkan sesuatu. Hal yang menjadikan kita sholat bukanlah menjadikan kita sholat asar bukanlah bergeser matahari ya dari puncaknya, atau kita sholat maghrib nih bukanlah karena matahari terbenam gitu, tapi karena diindikasikan oh matahari sudah terbenam, berarti sababnya itu adalah indikator kita sholat. Sehingga kalau kita bicara asbabun nuzul, kejadian-kejadian itu bukan yang memicu munculnya risalah, tetapi dia menjadi indikator bahwa suatu risalah harus turun. Yang risalah itu sendiri sudah ada. Dan ini kalau kita trace back lagi, kita akan lihat betapa urusan dunia ini sudah selesai ketika pena atau kolam itu diangkat. Ketika Allah ciptakan dunia. Gitu. Termasuk semua risalah yang diturunkan. Termasuk apa yang ada di Zabur, di Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Seperti itu. Termasuk semua tanda-tanda kiamat kecil dan juga tanda kiamat besar. Saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin ada lagi yang dari yang lain? Kalau gitu saya mau nanya boleh nggak, Mas? Ya, saya tergantung moderator aja ini. Oke, Mas. Saya nanya lagi, Mas. Ini, Mas. Tadi kan itu perbandingannya tentang risalah Nabi itu gimana ya kalau misalnya turun di Jerman atau di Arab itu apakah berbeda? Walaupun tadi Mas sudah ngomong bahwasanya risalah itu substansinya tidak akan berubah walaupun turun dimanapun, gitu kan Mas ya? Iya. Namun yang saya tanyain di sini tuh apa namanya, mengenai risalah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan dari Bani Israel gitu Mas. Bahwasanya kalau nabi-nabi sebelumnya kan yang datang dari Jazirah Arab itu kebanyakan dari Bani Israel kayak Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, juga Nabi Isa gitu kan Mas. Dan kenapa Nabi Muhammad ini, kenapa Allah bukan turunkan juga seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi itu bukan dari nabi golongan Bani Israel juga Mas. Dan kemudian kalau misalnya risalah Nabi Muhammad itu juga merupakan pelengkap dari risalah-risalah sebelumnya, kenapa juga Yahudi dan Nasrani pada masa itu banyak yang tidak langsung menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu gitu Mas. Mungkin maaf, kalimat terakhir apa? Saya kurang nangkep. Misalnya, dan juga mungkin kalau misalnya risalah Nabi Muhammad itu
adalah penyambung dari risalah-risalah sebelumnya. Kenapa umat Yahudi atau umat Nasrani yang pada saat Nabi Muhammad itu diutus tidak langsung menerima gitu, Mas. Tidak langsung tahu gitu kalau bahwasanya itu adalah risalah yang Allah kasih untuk mereka yang terakhir gitu, Mas. Mungkin gitu. Kalau boleh nangkep, kalau nggak salah nangkep berarti, maaf saya masih belum nangkap inti pertanyaannya. Boleh diulang lagi? Jadi yang pertama, alasannya kenapa, maksudnya yang kenapa risalah Nabi Muhammad itu bukan turun dari Bani Israel gitu kan, Mas. Ya. Kemudian yang kedua, risalah yang terakhir sebelum Nabi Muhammad kan itu risalah Nabi Isa, Mas ya. Ya. Nah, kemudian kenapa kalau misalnya ada berkesinambungan antara risalah Nabi Isa dan risalah Nabi Muhammad, kenapa pada zaman itu Yahudi dan Nasrani tidak langsung menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu, Mas. Baik. Oke, ini dua pertanyaan berbeda berarti ya. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah dari Nabi Ibrahim ada Ismail, Ishak gitu ya. Dari Ishak, dari Ismail tidak ada lagi nabi di keturunannya kecuali langsung ke Muhammad SAW. Nah, itu. Ya, kalau kita lihat silsilahnya dari Ishak, lalu kemudian anaknya Yakub ya, yang punya gelar Israel gitu. Orang yang berjalan di malam hari, yang direwatkan menghindari kejaran kakaknya yang berharap-harap jadi nabi gitu ya. Nah, kemudian dia mengejar adiknya ya, Nabi Yakub, sehingga dia harus mengikuti saran ibunya, kamu pergi di malam hari karena Esau kakaknya tidak akan mengejar Yakub ya. Tapi dalam versi perjanjian lama juga Israel adalah kemenangan Yakub ya melawan Tuhan atau melawan malaikat Tuhan seperti itu. Kemudian dia dapat gelar Israel. Terlepas dari itu, Israel punya karakter yang sangat keras, tidak konsisten gitu ya, tidak disiplin. Gitu. Nah, risalah terakhir tidak mungkin diturunkan ke masyarakat seperti ini. Saking bebalnya Bani Israel, maka setiap generasinya itu pasti ada nabinya. Gitu. Pasti ada nabinya. Ya. Kita kenal Nabi Yunus, ya. Salah satu nabi Bani Israel. Ayub, salah satu nabi Bani Israel. Setelah Musa, ada Harun bersamaan dengan itu. Itu coba bagaimana Musa didampingi Harun bukan sekedar karena banyaknya Bani Israel yang mau dieksodus dari Mesir, tapi karena memang coba bayangkan karakter ada orang baru diselamatkan, kemudian maki-maki orang yang menyelamatkan karena situasi nggak nyaman buat mereka. Ya Musa, kenapa kita harus nyebrang laut? Ya Musa, udah nyebrang laut nih, sudah selamat segala macam. Ya Musa, kita nggak ada makanan. Ya Musa, makanannya kurang enak. Ya Musa, dan seterusnya dan seterusnya. Coba bayangkan, Musa alaihissalam diterima Harun bukan sekedar banyaknya jumlah orang Israel, Bani Israel yang harus eksodus ya, tetapi karena untuk menghadapi masalah seperti ini. Dan regenerasi setelah Harun kemudian ada Nabi Yusak gitu ya, atau di Kristen disebut Joshua, dan seterusnya ada Yehezkiel dan lain-lain gitu ya. Dan kita sama-sama ketahui bahwa masalah seperti ini tidak mungkin menjadi penerima risalah terakhir gitu. Nah, bagaimana kita membaca logika di balik kenapa kemudian mungkin Mas Devnia terputus lagi, kita tunggu sebentar ya. Ya, udah tersambung lagi Mas.
Ya Mas. Oke, masih tersambung ya. Logikanya logika menjaga originalitas. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat dari sini adalah bahwa bahwa kalau misalnya kita lihat itu ya, kalau misalnya Islam ini kemudian diturunkan ke Bani Israel, maka mau nggak mau kemudian ada amanat dari Allah SWT yang belum tuntas ketika Nabi Adam alaihissalam bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Yaitu apa? Bahwa pusat dari peribadatan kepada Allah SWT itu bukanlah Masjidil Aqsa, tapi adalah Ka'bah yang mulia di Masjidil Haram, seperti itu. Itu adalah satu proses amanat dan itu menyimpan sebuah misteri ya sampai sekarang. Kenapa harus Ka'bah? Kenapa tempat itu yang dipilih dan seterusnya. Jadi dari awal setting awalnya akan dikembalikan lagi ke daerah Jazirah Arab yang kita kenal di Lembah Bakkah atau Lembah Makkah seperti itu. Nah yang kedua adalah ketika Bani Israel melihat ya tadi pertanyaannya gitu ya, sebelumnya ada Isa alaihissalam gitu. Iya benar. Diutus. Kenapa kemudian apa tadi pertanyaannya? Kenapa risalah Muhammad tidak melanjutkan gitu ya? Atau bagaimana? Kenapa risalah Nabi Muhammad yang itu tidak langsung diterima oleh umatnya Nabi Ya. Isa gitu Mas? Ya, jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa sendiri kan ditolak gitu. Jadi ketika mereka melihat tanda, oh ya ini kayaknya tanda-tandanya kelahiran nabi terakhir. Lalu mereka berduyun-duyun ke rumah Imran gitu ya. Dan kemudian istri Imran melahirkan. Yang dilahirkan ternyata anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan yang lahir ya, kalau anak perempuan anak lahir, berarti tidak mungkin kenabian itu terjadi seperti itu. Jadi berdusta ini Imran gitu. Dan kemudian anak perempuan itu sama-sama kita ketahui dinamakan Maryam gitu ya. Namakan Maryam. Nah, ternyata Imran punya anak Maryam sebagai orang yang nanti akan melahirkan nabi terakhir. Tapi sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab penolakan Yahudi terhadap kenabian Isa alaihissalam adalah karena Nabi Isa alaihissalam menyampaikan satu ajaran yang menurut mereka berbeda dengan yang mereka pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena ajaran Isa alaihissalam adalah untuk tidak untuk membawa ajaran yang baru, tetapi untuk meluruskan apa yang menyimpang dari ajaran yang dipahami oleh Yahudi pada masa itu. Yaitu ajaran apa? Ajaran Taurat yang asli. Misalnya nggak boleh berdagang di pasar. Riba itu nggak boleh. Nggak boleh berdagang di masjid. Riba itu nggak boleh. Sementara orang Yahudi masa itu melakukan riba dengan justifikasi teologis yang dibuat oleh tetua-tetua Yahudi pada masa itu. Kemudian berdagang di sinagog ya, berdagang di tempat ibadah. Itu dibolehkan misalnya, oh ya yang penting dagangnya dengan niat baik gitu. Seolah-olah kalau dagang di tempat ibadah dengan niat baik seolah-olah boleh. Seolah-olah riba itu boleh kalau misalnya tujuan syaratnya begini dan begitu, padahal riba diharamkan secara mutlak. Dan seterusnya. Jadi kalau tanya mereka sudah mengenal ajaran Yesus, kenapa kemudian menolak ajaran Muhammad? Justru karena mereka mengenal ajaran Yesus dan menolaknya, siapapun nabi baru yang datang, gitu. Apalagi dia bukan dari kalangan Bani Israel, itu pasti akan ditolak. Kenapa? Karena karakternya memang adalah karakter membangkang yang tidak konsisten. Nunggu-nunggu nabi terakhir, mereka tahu situasinya akan diutus di mana. Mereka tahu situasinya akan diutus jauh dari Yerusalem. Nabi terakhir itu mereka tahu, makanya mereka berbondong-bondong datang dari generasi ke generasi, dari berbagai generasi datang di sekitar Yathrib karena tahu nabi terakhir itu akan berkuasa di daerah sini. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa adalah Bani Israel yang sudah dari turun-temurun tinggal di sana, berpindah dari Yerusalem. Demi apa? Demi ini nabi terakhir akan datang dari Yathrib. Yang Yathrib itu jauh sekali dari Yerusalem. Jadi memang kebebalan inilah yang kemudian menjadi penyebab dan itu sebabnya Allah SWT menyebutkan mereka seperti keras seperti itu. Gitu kira-kira dari Ana begitu. Ya Mas, terima kasih Mas. Baik, mungkin ada lagi dari yang lain mungkin pertanyaan. Silakan. Kayaknya tadi ada pertanyaan soal ini ya, apa namanya? Soal dalil ya, dalil tentang apa? Dalil ayat diturunkan atau dalil risalah Islam diturunkan sekaligus ya. Ya. Ini
ini kalau kita Ramadan kita ketemu dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadhan alladzina unzila fihil qur'an hudal linnas gitu. Ya. Bulan Ramadan itu tempat turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Gitu. Nah, turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan adalah tidak hanya turunnya dari pertama kali dari langit dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia adalah bulan tepat diturunkannya semua ayat Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia, seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita mengenal surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu juga menunjukkan Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini ayat-ayat yang kita sudah sama-sama kenal, dan apa namanya ayat-ayat tersebut oleh sebagian ahli tafsir menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Dan kalau dia diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sebelum diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak mungkin risalah itu ada belakangan. Gitu. Risalah itu ada duluan sebelum suatu kejadian yang kita kenal, ada perang Badar, ada segala macam, itu terjadi. Bahwa kemudian diturunkan berangsur-angsur adalah diturunkan selama 20 tahun atau selama Rasulullah mengemban risalah 20-an tahun gitu ya. Sesuai dengan yang Allah firmankan gitu ya. Di dalam Quran surat Al-Isra. Saya pikir ini juga kita sama-sama sudah sudah familiar, misalnya di surat Al-Isra ayat 106. Itu ada ayat yang populer sekali mengenai turunnya ayat dengan berangsur-angsur. Tapi kemudian ayat tersebut menunjukkan kepada kita bukan hanya berangsur-angsurnya, tapi tujuannya apa? Untuk disampaikan kepada manusia bagian demi bagian. Gitu. Jadi kalau Allah berfirman di dalam surat itu misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur'ana ya wa qur'anan faraqnahu lituqri'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Maka kita ketahui bahwa ayat tersebut diturunkan secara berangsur-angsur agar apa? Wa nazzalnahu tanzila, diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan secara berangsur-angsur faraqnahu ya. Litaqra'ahu 'alan nas gitu. Itu yang Allah sampaikan, litaqra'ahu 'alan nas, itu agar disampaikan, agar dibacakan gitu. Jadi kata kunciannya ada di kata-kata litaqra'ahu 'alan nas. Ayat ini menunjukkan apa yang menjadi alasan kenapa ayat itu diturunkan secara berangsur-angsur, tapi tidak menyebutkan mengenai bahwa kemudian dari awal ayat itu diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah SWT. Dan apakah kemudian ayat itu diturunkan secara satu paket dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu akan dikembalikan lagi pada surat-surat sebelumnya seperti Al-Baqarah tadi atau surat Al-Qadar ayat 1 yang saya sampaikan dan dijelaskan panjang lebar terutama oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya mengenai turunnya ayat Al-Qur'an secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dan dari langit dunia kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Dan ini dijelaskan panjang lebar sekali misalnya dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah seperti itu. Itu bahkan dijelaskan secara detail bagaimana ayat itu dijadikan satu paket dan kemudian setelah semuanya Allah semua tuliskan bagaimana qadar itu dituliskan, pena diangkat dan semua urusan sudah selesai oleh Allah SWT. Termasuk semua firman-Nya sudah direkam di situ. Jadi kira-kira barangkali ini yang bisa saya nggak tahu tadi mungkin ada pertanyaan itu, saya ingat saya ada pertanyaan seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Baik, Mas. Nah, mungkin ini yang terakhir, Mas. Kalau begitu, kenapa kiblat bisa berubah? Ya. Kiblat itu bisa berubah. Kenapa, Mas? Ya. Kiblat berubah. Sebenarnya kiblat tidak berubah. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah, itu adalah kiblat. Gitu. Dan kemudian Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Ya, Bakah itu atau yang kita kenal Makkah itu adalah lembah. Lembah yang kalau hujan turun dengan deras, ya, turun dengan deras, itu bisa hancur kondisi bangunannya, luluh lantak dan segala macam. Dan Ka'bah pernah mengalami kebanjiran seperti itu juga. Bahkan pada masa Rasulullah SAW yang kemudian Hajar Aswad itu sampai copot gitu ya, sampai copot dan kemudian kita kenal satu peristiwa yang
yang fenomenal sekali, yang menjadi salah satu penyebab Rasulullah disebut Al-Amin oleh Quraisy, yaitu ketika empat kabilah gitu ya memegang sorbannya Rasulullah untuk memindahkan Hajar Aswad. Itu karena habis banjir. Gitu. Jadi kalau udah banjir begitu ya rontok-rontokan. Gitu. Nah, masa Ibrahim alaihissalam itu meninggikan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi dari awal sebenarnya kiblat nggak berubah. Dari awal desain Ka'bah itu adalah kiblat. Tapi kan kemudian kita tahu bahwa setelah Ibrahim, Ishak, lalu kemudian Ismail, generasi ke generasi nabi berikutnya adalah nabi-nabi Bani Israel. Gitu. Yang Bani Israel ini sudah Allah takdirkan, gitu ya. Yang Allah sudah takdirkan dari Irak, kemudian pindah ke Kanaan di daerah Yerusalem sekarang, kemudian pindah ke Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam Allah selamatkan dan bahkan menjadi perdana menteri di Mesir ya, membantu Firaun yang bertauhid pada masa itu gitu. Firaun yang bertauhid, ada satu masa Firaun yang bertauhid yang kemudian muminya itu ditemukan di sekitar abad 18 sehingga orang berpikir oh ternyata ada Firaun yang monoteis gitu ya. Nah, kemudian beranak pinaklah Bani Israel sampai ke zaman yang kemudian kita kenal Ramses gitu ya, Firaun yang zalim sekali. Lalu kemudian Allah memerintahkan eksodus, semua keluar dari Mesir, pindah kemana? Ke tempat dulu ketika Nabi Yakub tinggal gitu, ke tempat bangsa Filistin, bangsa Palestina tinggal gitu ya. Dan kita tahu bahwa dari Nabi Yusuf dan seterusnya ke bawah itu tidak ada nabi yang diutus dari Bani Ismail. Setelah Ismail itu nggak ada nabi diutus dari anak-anak beliau dan langsung ke Nabi Muhammad SAW. Sehingga memang kalau memang tidak dijelaskan dalam satu dalil misalnya kenapa Ka'bah dibangun lalu kemudian menjadi kiblat pada masa itu Masjidil Aqsa. Tapi kalau kita mencoba memahami dari situasi bahwa setiap generasi setelah Ishak alaihissalam, setelah Yakub alaihissalam itu semua nabi berasal dari Bani Israel sampai Isa alaihissalam, practicability. Jadi masalah kepraktisan orang komunitas yang di situ setiap generasi ada nabinya yang mengemban risalah langit itu adalah Bani Israel. Maka secara praktis sebenarnya memang Masjidil Aqsa lah kita bisa pahami Masjidil Aqsa dipilih sebagai pusat peribadatan, sebagai arah kiblat. Nah, ketika kemudian Allah memutuskan risalah itu kembali ke Bani Ismail, ya, ke bangsa Arab, Muhammad SAW praktis dikembalikan lagi pada setting awalnya itu Ka'bah. Jadi kira-kira seperti itu. Ini kalau dilihat apakah ada dalilnya nggak ada, tapi kita bisa lihat practicability bahwa memang secara praktis berabad-abad dari anak-anak Yakub sampai ke Isa alaihissalam, pengemban risalah langit itu Bani Israel. Mau nggak mau kita harus terima itu. Tapi kemudian Nabi terakhir adalah Muhammad SAW dan kemudian Ka'bah dikembalikan sesuai dengan desain awalnya sebagai kiblat. Jadi ini bukan kiblat yang berpindah, tapi kiblat dikembalikan ke khitah awalnya gitu. Kerancangan awalnya. Kira-kira seperti itu yang saya coba pahami dari apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Oke Mas, baik. Ya. Terima kasih Mas Devni atas pemaparan materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta dan juga dari saya juga. Alhamdulillah menarik sekali kajian kita pada sore hari ini. Mungkin saya akhiri sampai sini Mas, soalnya berapa menit lagi akan masuk maghrib atau sudah masuk maghrib di sana Mas? 1 menit lagi di Osnabrück. Ya teman-teman. Ya. Jazakallah khair. Iya, membaik kondisinya Fadli. Mas Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Devni. Mungkin ada tambahan dari Mas Fadli? Sudah insyaallah. Oh ya, nanti insyaallah sekedar informasi saja. Nanti insyaallah bulan depan insyaallah kalau semuanya fine, kayak insyaallah akan ada muktamar, jadi akan ada pergantian kepengurusan insyaallah. Iya. Mudah-mudahan kok terputus. Oh ya. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik, kemudian bisa meramaikan dan lain sebagainya insyaallah. Sekedar informasi saja, tapi untuk tanggal dan waktunya insyaallah nanti akan diinformasikan menyusul insyaallah. Baik Mas.
Iya, makasih juga karena sudah diberikan akses. Di sini juga ada Imam dan Fanya yang menjadi penggerak di pengajian Osnabrück. Ya. Di sini di PMO tidak ada struktur secara khusus, jadi ini banyak voluntary gitu. dan kemudian kesadaran sendiri. Ya. Itu ya. Jadi yang mudah-mudahan bisa inilah kapan-kapan bisa pengajian bareng lagi. Iya, insya Allah saling silaturahim. Iya. Amin. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita tutup acara pada sore hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada peserta yang hadir, yang di YouTube juga terima kasih. Kepada yang lain, kepada peserta saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas Tifni. Ya, Pak Iyak. Ya. Sehat selalu. Ya, insya Allah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.